Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan judul tentang hakikat doa. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Barang siapa yang tidak berdoa, itu termasuk orang yang sombong. Makanya kita diwajibkan harus berdoa. Nah, pada kalanya hidup ini pada hakikatnya adalah perjuangan. Berjuang mengandung makna berusaha dan bekerja untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan diri, baik pada saat hidup di dunia maupun pada saat berada di akhirat kelak. Hal ini akan dapat dicapai hanya dengan berusaha dan bekerja keras, sebab Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Nah, ketika hambanya, manakala seorang hambanya itu sendiri tidak berusaha memperbaiki nasibnya. Firman Allah ada di surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubahnya sendiri. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini berarti bahwa berusaha merupakan hal penting, namun tidaklah mutlak berhasil. Keberhasilan itu adalah terletak di tangan Allah sebagai Sang Khalik yang menciptakan segala apa yang ada di alam dunia. Karena itu manusia hanyalah berusaha dan Tuhanlah yang menentukan. Meskipun manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang paling lengkap dibanding dengan sekian banyak makhluk lain ciptaan Allah. Kelengkapan yang ada pada manusia adalah diberinya akal pikiran. Dengan akal pikiran inilah diharapkan manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, serta mampu membedakan mana perintah dan mana yang dilarang, sehingga akan didapat keselamatan dan kebahagiaan hidup. Namun tidak kalah demikian kenyataannya yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manusia melakukan kesalahan dan dosa. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri yang bersifat lemah dan tidak pernah luput dari salah dan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyani. Artinya, manusia itu adalah bersifat salah dan pelupa. Karena itulah manusia dianjurkan oleh Allah agar selalu berdoa dalam setiap langkah kehidupannya, sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Doa yang dimaksud di sini adalah menyeru, memohon atau mengharap sesuatu dari Allah yang Maha Pencipta. Dengan kata lain, berdoa adalah berusaha mengajukan suatu permohonan kepada Allah dengan pengharapan dan kerendahan diri. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah dan rasa takut. Sungguh Tuhan tidak suka pada orang yang melampaui batas. Terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 55. Berusaha dan berdoa keduanya tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kebiasaan yang harus dijalankan secara tertib dalam kehidupan. Sebab berdoa merupakan bagian dari ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anin Nu'man ibni Bashiri radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwal ibadah. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, doa itu merupakan ibadah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u muhul ibadah. Artinya doa itu merupakan inti dari ibadah. Berdoa hanyalah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh kepada selain Allah dan harus sejalan dan bersamaan dengan ikhtiar dan usaha. Betapa pentingnya kedudukan doa dalam kehidupan manusia, karena itu anjuran dan dorongan untuk berdoa baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis Nabi banyak kita dapati. Manfaat doa. Berdoa adalah merupakan kebutuhan rohaniah yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat doa yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang selalu berdoa. Di antara manfaat doa tersebut adalah: 1. Dapat menjadi obat bagi penyakit rohaniah seperti cemas, takut, ragu-ragu, dan lain-lain, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu terdapat di dalam surah A'radu ayat 28. Yang kedua, dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Sekian dulu ya informasi tentang kewajiban kita berdoa ya kepada Allah. Manfaat kita berdoa kepada Allah supaya kita menjadi makhluk yang taat kepada Allah dan menjadi makhluk yang hanya tawakal kepada Allah dengan cara kita berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya yang mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan komennya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu jariah. Kelak kita berjumpa di akhirat dalam keadaan selamat dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghuni surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dulu informasinya tentang hakikat doa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.